Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal PTS Matematika Wajib untuk kelas 11 pertidaksamaan linier. Nomor 11, Putra ditugaskan untuk membuat lukisan rumah dan pemandangan di galeri setempat. Untuk pameran yang akan datang, ia harus membuat minimal 25 lukisan. Ia menghabiskan waktu 7 jam untuk menggambar lukisan rumah dan 9 jam untuk sebuah lukisan pemandangan. Serta waktu yang dibutuhkan oleh Putra untuk melukis maksimal 190 jam. Jika X menunjukkan lukisan rumah dan Y menunjukkan lukisan pemandangan, maka sistem pertidaksamaan untuk menunjukkan informasi tersebut ya. Jadi di sini kita hanya ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Kalau disebutkan sistem berarti pertidaksamaannya lebih dari satu ya. Pertama, X itu adalah variabel untuk menunjukkan lukisan rumah. Kemudian Y adalah variabel untuk menunjukkan lukisan pemandangan. Ya. Nah, jumlah lukisan dan pemandangan yang diminta minimal 25 lukisan. Berarti X plus Y minimal dalam bahasa matematikanya itu harus kurang dari 25 atau lebih dari 25. Nah, itu yang harus kita tuangkan dalam bentuk pertidaksamaan. Yang namanya minimal itu berarti harus lebih dari atau sama dengan 25. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ia menghabiskan waktu selama 7 jam untuk menggambar lukisan rumah. Berarti 7x ditambah 9y untuk melukis pemandangan. Dan total waktu yang dibutuhkan maksimal. Berarti dia tidak boleh lebih dari 190 jam. Artinya harus kurang dari atau sama dengan 190 jam. Jika X menunjukkan lukisan rumah ya, maka sistem pertidaksamaannya ya ini ya, dua pertidaksamaan ini. Selanjutnya X lebih besar sama dengan 0, berarti jumlah lukisan pemandangan kan tidak mungkin negatif ya. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya nomor 12. Sebuah perusahaan kain membuat dua model seragam, yaitu model A dan model B. Masing-masing seragam tersebut harus dijahit, disetrika, dan dikemas. Seragam model A membutuhkan waktu selama 60 menit untuk dijahit, 6 menit untuk disetrika, dan 5 menit untuk dikemas. Seragam model B membutuhkan waktu 70 menit untuk dijahit, 7 menit untuk disetrika, dan 8 menit untuk dikemas. Lamanya waktu untuk menjahit, menyetrika, dan mengemas paling banyak. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata paling banyak ya. Paling banyak. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjahit, menyetrika, dan mengemas paling banyak berturut-turut 4.200 menit, 420 menit, dan 400 menit. Jika X menunjukkan banyaknya seragam A yang diproduksi dan Y menunjukkan banyaknya seragam model B yang diproduksi, maka sistem pertidaksamaan untuk informasi ini adalah ya, kembali lagi nomor 12 yang ditanyakan hanya sistem pertidaksamaannya. Jadi di sini X menunjukkan banyaknya seragam model A. Seragam model A. Dan Y adalah seragam model B. Ya. Nah, seragam model A membutuhkan waktu 60 menit, berarti 60x untuk dijahit dan 6 menit untuk disetrika. Nah, ini untuk dijahitnya
Di sini waktunya kan waktu menjahit, berarti yang dijahit dengan yang dijahit lagi. 60 menit dijahit untuk seragam A dan 70 menit dijahit untuk seragam B. Berarti 60X ditambah 70 Y ini untuk seragam model B. Nah, di sini paling banyak waktunya adalah 4.200 menit untuk menjahit. Berarti lebih kecil sama dengan 4.200. Kemudian selanjutnya waktu untuk menyetrika. Berarti yang setrika dengan yang setrika lagi, 6 menit dengan 7 menit. 6X ditambah 7Y lebih kecil dari atau sama dengan 420 menit. Kemudian yang terakhir mengemas dengan mengemas lagi, berarti 5 menit dengan 8 menit. 5X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 400. Nah, ini adalah sistem pertidakssamaannya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jumlah seragam tidak mungkin negatif ya. Jadi bentuk pertidaksamaannya ini yang sesuai adalah pilihannya adalah A ya. Selanjutnya nomor 13. Nilai maksimum dari persamaan F sama dengan 3X min 5Y terhadap kendala berikut. Nah, ini berarti kita harus menggambarkan dulu. Ya, kita gambarkan dulu. X plus Y sama dengan 4 ya. Kita buat dulu persamaannya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Perpotongannya dengan sumbu Y dan X sama-sama di X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Ini X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah garisnya. Ini adalah, kalau kita beri nama ini garis A, ini adalah garis A. Selanjutnya persamaan berikutnya adalah 3X plus 9Y. 3X plus 9Y sama dengan 24. Ini kalau kita beri nama garis B, maka memotong sumbu X di X sama dengan 24 dibagi 3. Di X sama dengan 8 ya. 5, 6, 7, 8 di sini. Kemudian di Y 24 per 9. Berarti kurang dari 3 ya. Kalau 24 dibagi 8 kan 3. Berarti 24 dibagi 8 3, berarti kurang dari 3. 1, 2, 3. Ya, misalnya di sini ya. 24 per 9. Nah, ini adalah garis B ya. Nah, kita lihat di sini titik-titik ekstrimnya adalah 0,24 per 9, kemudian 4,0. Nah, untuk mencari titik ekstrim yang ini, kita bisa gunakan substitusi ya. Dari sini kita dapatkan bahwa X sama dengan 4 min Y ya. Kita substitusikan ke garis yang B, berarti 3 kali 4 min Y ditambah 9Y sama dengan 24 ya. Berarti 12 min 3Y plus 9Y sama dengan 24. Min 3 plus 9 berarti 6 ya, sama dengan 24 dikurang 12, 12 berarti Y nya sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2 kita inputkan ke sini, maka X plus Y sama dengan, ini yang persamaan yang A ya, X plus Y sama dengan 4, maka X plus
2 sama dengan 4. X sama dengan 4 dikurang 2 ya. X sama dengan 2. Jadi titik perpotongannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 ya. Titik perpotongannya adalah 2,2. Nah, ini titik ekstrimnya. Jadi kita inputkan di sini ke persamaan ini, F sama dengan 3X min 5Y. F sama dengan 3X min 5Y. Titik-titiknya mana aja? Ini 0,24/9, kemudian 2,2 dan 4,0. Nah, dari ketiga titik ini mana yang nilainya maksimum? Ditanyakan di sini yang nilainya maksimum. Ya. Jadi kita inputkan 3 kali 0 dikurang 5 kali 24/9. Itu sama dengan minus 5 kali 24, 120 ya. 120/9. Nah, kemudian ini 3 kali 2 dikurang 5 kali 2, berarti 6 dikurang 10. Ini yang juga hasilnya minus. Yang terakhir 3 kali 4 dikurang 5 kali 0. Ini hasilnya adalah 12. Berarti nilai maksimumnya adalah 12. Ya, jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 14. Nah, ini lebih mudah ya karena titik-titiknya sudah diketahui walaupun kelihatannya ini gambarnya seperti ini, padahal lebih mudah dari soal sebelumnya, dari soal nomor 13. Kalau soal nomor 13 kita harus buat dulu gambarnya, cari dulu titik-titiknya. Kalau nomor 14 titik-titiknya sudah ada, tinggal kita substitusikan saja ya. Ini untuk nomor 14. Nomor 14, F-nya adalah 3X min 2Y. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Titik-titiknya adalah 1,2 ya. 3 kali 1 dikurang 2 kali 2. Hasilnya adalah 3 min 4 sama dengan min 1. Begitu seterusnya. Untuk 7,2 berarti 3 kali 7 dikurang 2 kali 2 sama dengan 21 dikurang 4, 17 ya. Selanjutnya 8,4. 3 kali 8 dikurang 2 kali 4 sama dengan 24 dikurang 8, 16 ya. Selanjutnya 7,8. 3 kali 7 dikurang 2 kali 8, 21 dikurang 16 sama dengan 5 ya. Selanjutnya 4,7. 3 kali 4 dikurang 2 kali 7, 12 dikurang 14 minus 2, berarti nilai maksimumnya adalah 17. Gampang ya, karena sudah diketahui titik-titiknya, tinggal ngitung aja. Maka nilai maksimumnya di titik 4,7 yaitu 17. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 15 juga sama. Terakhir nomor 15 sama seperti soal nomor 14. Ya, ini soal nomor 15. F sama dengan 3X min Y. Titik-titiknya adalah 0,2. 3 kali 0 ini sama dengan ya, dikurang 2 berarti min 2. Kemudian 2,5, 2 berarti 3 kali 2,5 dikurang 2 sama dengan berapa? 7,5 dikurang 2 sama dengan 5,5.
Selanjutnya 1,31/3 sama dengan 3 kali 1 dikurang 31/3 sama dengan 3 dikurang 10/3 ya. Ini sama dengan 9 min 10/3 sama dengan min 1/3. Maka nilai maksimumnya adalah 5,5 ya. Jawabannya adalah B. Ya, selesai sudah pembahasan untuk nomor 11 sampai 15. Assalamualaikum.